Setiap luka punya asalnya, tapi tidak semua luka diberi ruang untuk bersuara. Ia memasak dengan tangan yang gemetar, menyambut tamu dengan senyum yang dipaksakan. Tak tahu bahwa malam itu adalah makan malam lamaran suaminya dengan wanita lain. Ini bukan kisah tentang kemarahan yang meledak, tapi tentang seorang perempuan yang bangkit perlahan, dengan diam yang anggun dan luka yang tak pernah ditangisi di depan siapapun. Sebelum kita masuk ke kisah ini, jangan lupa tekan tombol suka, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Namanya Nadia Rahmawati, 31 tahun. Sejak 6 tahun lalu, ia menjadi istri dari Rendra Wibowo, pria tampan dan mapan yang tak pernah mencintainya. Pernikahan itu adalah perjodohan, disusun rapi oleh Ibu Rendra, Nyamel Rahayu Kartasasmita, seorang wanita kolot yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, tapi tak pernah menganggap menantu sebagai bagian darinya. Mereka tinggal serumah di sebuah bangunan megah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah besar bergaya kolonial, dengan pilar putih dan pekarangan luas, tampak megah dari luar, tapi dingin dan sepi di dalam. Di rumah itu, Nadia adalah penghuni yang tak pernah benar-benar diundang. Hari-harinya nyaris selalu sama. Bangun paling pagi, menyapu lantai yang sudah bersih, memasak makanan yang jarang disentuh, mencuci piring tanpa suara. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada sapaan hangat. Hanya tatapan datar dan perintah yang disampaikan seperti ia hanyalah pembantu. Rendra jarang bicara padanya. Pekerjaan selalu menjadi alasan untuk menjauh. Dan Nirahayu lebih sering berbicara padanya dengan nada rendah hati. Bukan karena kelembutan, tapi karena merasa lebih tinggi. Nadia menerima semuanya dalam diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah untuk bertanya. Ia bukan istri yang dicintai, bukan menantu yang dibanggakan. Ia hanya seseorang yang harus ada untuk menjaga tampilan keluarga tetap rapi di mata orang luar. Tak ada yang tahu. Di balik senyumnya yang tenang, ada luka yang dipelihara setiap hari. Di balik tangannya yang sibuk di dapur, ada hati yang dibiarkan membusuk perlahan. Nadia tak lagi tahu caranya bahagia. Ia hanya tahu bagaimana caranya tetap berdiri, meski dunia tak lagi menyambutnya. Dan saat malam tiba, ketika lampu-lampu rumah besar itu mulai redup, Nadia duduk sendirian di tepi ranjang, mendengarkan sunyi yang membentang di antara dinding kamar. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi dapur yang sama akan menjadi saksi luka paling dalam hidupnya. Pagi itu, suasana rumah lebih sibuk dari biasanya. Pelayan diminta membersihkan setiap sudut. Taplak meja diganti dengan kain renda yang baru dibeli, dan bunga segar diletakkan di vas-vas kristal yang selama ini hanya jadi pajangan. Nadia memperhatikan semuanya dengan diam. Ia tidak bertanya. Ia sudah tahu, pertanyaannya hanya akan dianggap gangguan. Sabtu malam, kita akan kedatangan tamu, ucapnya Rahayu sambil meneguk teh. Aku ingin kamu masak sesuatu yang spesial. Tunjukkan bahwa kamu masih berguna. Nadia mengangguk. Ia terbiasa menerima perintah tanpa kejelasan. Tamu siapa? Untuk acara apa? Tidak ada yang dijelaskan, dan ia tidak berani bertanya. Bukan karena takut, tapi karena sudah terlalu sering dibungkam. Rendra hanya berkata pendek malam itu. Sabtu, jangan pergi. Ibu butuh kamu di rumah. Tidak ada tatapan, tidak ada penjelasan lebih. Lalu ia kembali menatap layar ponselnya, yang kini lebih sering dijaga ketat daripada kehadiran istrinya sendiri. Sabtu pun datang. Dari pagi, Nadia sudah mulai menyiapkan semuanya. Ayam panggang dengan saus lemon madu, sup jamur krim, tumis asparagus, kue coklat lapis yang dulu pernah membuat Rendra tersenyum ketika mereka baru menikah. Tapi kali ini tidak ada senyum. Tidak ada harapan. Hanya keringat dan keheningan yang menggantung di udara. Bahkan dapur pun terasa lebih sempit, seolah menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan, tapi tak bisa diucapkan. Saat Nadia berjalan menuju ruang makan, ia melihat Nyan Rahayu berdiri di depan cermin besar, membetulkan bros di kebayanya.
Wajahnya terlihat puas, seperti seseorang yang akan menyambut kemenangan. Jangan lupa ganti bajumu, pakai yang agak bagus sedikit. Jangan sampai tamu kita mengira kau terlalu lusuh. Nadia menunduk. Dalam hatinya, ada gelombang kecil yang mulai bergerak. Tapi ia tetap diam, karena belum ada yang bisa dijelaskan. Hanya perasaan asing dan sunyi, yang terasa terlalu keras malam itu. Malam itu datang perlahan, membawa langit gelap yang tak berbintang. Rumah besar di Cipete dipenuhi cahaya lampu temaram, membuat bayangan di dinding terlihat lebih panjang dari biasanya. Nadia berdiri di dapur, menatap masakannya yang hampir selesai. Aroma harum memenuhi ruangan, tapi hatinya terasa hampa. Ia sudah berganti baju atas perintah ibu mertua. Blus putih dan rok panjang yang rapi, tapi jauh dari kata cantik. Wajahnya tidak dipoles, rambutnya hanya disisir seadanya. Tak ada yang istimewa darinya malam itu. Ia hanya pelengkap acara, tangan yang bekerja di balik layar. Tamu yang ditunggu belum datang, tapi meja makan sudah disiapkan layaknya jamuan penting. Piring porselen, lilin kecil menyala, dan serbet kain dilipat anggun di sisi kiri piring. Nadia menatap semua itu, lalu menatap dirinya sendiri, seolah ia sedang menyiapkan perjamuan untuk orang lain, untuk kehidupan yang bukan miliknya. Ia berjalan melewati ruang tamu, mendengar suara Nyembro Rahayu tertawa kecil sambil menelpon. Ya, semuanya sudah siap. Dia bahkan masak sendiri. Iya, seperti yang kita rencanakan. Lalu tawa kecil lagi, ringan, penuh kemenangan. Nadia berhenti sejenak, tapi ia tak berani mendengarkan lebih lama. Hatinya mulai bergemuruh, tapi akalnya memaksa untuk tenang. Jangan berpikir yang tidak-tidak, bisiknya pada diri sendiri. Mungkin hanya tamu bisnis, mungkin hanya sahabat lama, tapi tubuhnya tahu lebih dulu. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang mulai menyesakkan dada. Rendra belum juga turun dari lantai 2. Biasanya, ia akan membantu menyambut tamu. Tapi malam ini, Nadia bahkan tak tahu apa ia sudah pulang. Pintu rumah terbuka pukul 8:15. Nadia hanya sempat melihat siluet seorang perempuan muda, tinggi, anggun, melangkah masuk dengan senyum percaya diri. Di belakangnya, suara langkah Rendra menyusul, suaminya, dengan wajah yang tak pernah ia lihat selama 6 tahun pernikahan mereka. Wajah yang bahagia. Dan saat itulah, perasaan aneh di dada Nadia berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Luka yang belum berdarah, tapi sudah terasa perihnya. Malam itu, tak ada satupun yang memanggil nama Nadia. Tak ada yang menanyakan masakan yang ia siapkan sejak pagi. Tak ada yang mengajaknya duduk di meja makan yang sudah ia tata dengan rapi. Ia hanya berdiri di balik dinding ruang makan, menyaksikan 3 orang duduk dan tertawa tanpa merasa bersalah. Tania Kusuma. Itulah nama perempuan itu. Diperkenalkan dengan manis oleh Nyon Rahayu, lengkap dengan gelar dan latar keluarganya yang terpandang. Suara tawa mereka seperti gemerincing kaca, indah di luar, tapi mudah pecah di hati Nadia. Rendra duduk di sebelah Tania. Pandangannya lembut, nadanya hangat. Ia bahkan menyentuh punggung tangan perempuan itu dengan pelan saat menyodorkan sendok. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat dada Nadia sesak. Tak ada yang menyadari keberadaannya. Tak ada yang memanggilnya untuk bergabung. Seolah dia tak pernah ada di rumah itu. Seolah ia bukan istri Rendra. Seolah ia bukan orang yang memasak semua makanan yang kini mereka puji-puji. "Enak sekali, siapa yang masak?" tanya Tania, sambil menyendok sup. "Oh, Nadia," jawabnya Rahayu ringan. "Dia biasa di dapur." Biasa di dapur, itu saja. Tak ada sebutan menantu. Tak ada kata terima kasih. Hanya biasa di dapur. Seperti nama tak penting yang terselip di sudut buku telepon lama. Nadia tak menangis malam itu. Ia hanya diam. Diam yang menggema hingga ke dasar batinnya. Ia berjalan kembali ke dapur, membuka jendela kecil, menatap langit yang hitam dan kosong. Bahkan bulan pun sembunyi malam itu.
Piring-piring kotor mulai berdatangan, dibawa oleh pelayan rumah. Tak satu pun dari mereka peduli dengan mata Nadia yang sembab. Di dapur yang sama, ia mulai mencuci sisa-sisa pesta yang bukan untuknya. Tangannya bergerak, hatinya hancur. Tak ada yang bertanya apa ia baik-baik saja. Tak ada yang melihat bahwa ia sedang tenggelam pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar sendirian. Bukan di rumah itu, tapi di dunia ini. Hari-hari setelah makan malam itu berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, seperti yang terlihat dari luar. Rendra tetap berangkat pagi, pulang malam. New York. Rahayu tetap sibuk dengan arisan dan undangan. Tania, entah bagaimana, mulai sering datang ke rumah. Katanya, untuk belajar masakan dari Nadia yang hebat di dapur. Mereka bilang itu hanya pertemanan, hanya persiapan bisnis catering. Tapi hati perempuan tak pernah bodoh. Ada yang berubah dalam cara Rendra memandang. Ada jeda yang terlalu panjang saat Tania tertawa. Ada bisik-bisik yang hilang saat Nadia masuk ruangan. Satu sore, saat Nyen Rahayu pergi dan Rendra belum pulang, Tania datang lebih awal dari biasanya. Ia masuk tanpa mengetuk, lalu duduk di kursi makan, menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak kecil. "Aku suka rumah ini," katanya ringan. "Tenang, rapi. Dan kamu perempuan yang kuat, ya?" Nadia hanya tersenyum tipis. Belum sempat menjawab, Tania mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya lincah membuka galeri foto, lalu menunjukkan sebuah gambar. Sebuah foto, Rendra dan Tania, berdua, di sebuah restoran mewah, tertawa. Tangan mereka saling menggenggam. "Ini waktu kita ke Bali 3 minggu lalu," ucapnya. "Kamu tahu nggak, waktu itu Rendra cerita soal kamu. Katanya kamu perempuan baik, tapi dia nggak bahagia." Waktu berhenti, Nadia tak menjawab. Hanya menatap foto itu beberapa detik, lalu berjalan pelan ke dapur. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Di balik suaranya yang lembut, Tania meninggalkan luka pertama yang benar-benar terbuka. Pengkhianatan itu bukan dugaan lagi, bukan firasat, bukan asumsi. Itu nyata, terlihat, terucap. Dan anehnya, malam itu Nadia tetap memasak, tetap menyajikan makan malam seperti biasa, tetap mencuci piring. Hanya saja, hatinya tak bisa ia bersihkan seperti cangkir-cangkir kotor di bak cuci. Pengkhianatan memang tak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia hadir bersama senyum, bersama teh hangat, bersama perempuan lain yang mengaku tak ingin merusak apapun. Padahal semuanya sudah remuk, bahkan sebelum ia tahu namanya. Setelah hari itu, Nadia tak pernah lagi menatap mata Rendra dengan cara yang sama. Ia tak bertanya. Ia tak menuntut penjelasan. Ia hanya diam. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena semuanya sudah terlalu jelas untuk dijelaskan. Setiap langkah Rendra kini seperti gema dalam rumah yang terlalu besar. Ia masuk kamar tanpa sapa, mandi tanpa suara, makan tanpa rasa. Lalu kembali sibuk dengan ponsel yang selalu disembunyikan dari pandangan Nadia. Malam-malam terasa lebih panjang. Sunyi bukan lagi teman, melainkan pisau kecil yang perlahan mengiris bagian dalam dirinya. Tak ada air mata, hanya dada yang makin berat, nafas yang makin pendek, dan senyum yang makin sulit dipasang di wajah. Di dapur, Nadia masih memasak seperti biasa. Tapi rasa pada makanan itu seperti ikut mati. Ia menumis dengan tangan yang dingin, mengaduk sup dengan pandangan kosong. Bahkan aroma masakan pun tak lagi memberi rasa nyaman. Hanya pengingat bahwa ia masih dibutuhkan. Untuk pekerjaan, bukan untuk kasih sayang. Tania semakin sering datang. Kadang hanya untuk mengobrol. Kadang untuk melihat-lihat kamar tamu. "Enak ya, tinggal di rumah ini." "Hangat," katanya suatu kali sambil menyisir rambut di cermin ruang tamu. Nadia hanya menunduk. Ia tak bisa marah. Ia tak punya ruang untuk itu. Rumah ini bukan miliknya. Rendra bukan miliknya. Bahkan hidupnya pun seolah bukan miliknya sendiri. Ia pernah bermimpi jadi istri yang dicintai. Tapi kini ia hanya bayangan yang bergerak di antara perabotan. Tak bersuara, tak dianggap.
Hanya ada karena belum disuruh pergi. Dalam diamnya, Nadia mulai menyadari, mungkin ini bukan tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang paling mampu bertahan dalam luka yang tak dihitung sebagai luka. Ia bukan perempuan lemah, tapi ia juga bukan perempuan yang tahu bagaimana cara menghadapi ini semua. Jadi ia memilih jalan satu-satunya yang ia tahu, bertahan. Diameter dan perlahan, menarik diri. Musim hujan datang dengan rinai pelan, tapi hati Nadia sudah lebih dulu basah sejak lama. Hari-hari berlalu tanpa suara. Ia masih ada di rumah itu, tapi keberadaannya seperti tak berarti. Seperti taplak meja yang lama-lama diganti dengan yang baru. Tanpa permisi, tanpa alasan. New York. Rahayu mulai mengambil alih hal-hal kecil yang dulu dipercayakan pada Nadia. Mengatur menu makan malam, memilih baju kerja Rendra, bahkan mengatur isi lemari dapur. Supaya kamu nggak terlalu capek, katanya dengan senyum tipis yang mengiris. Padahal, capek tak pernah jadi soal bagi Nadia. Yang menyakitkan adalah saat ia mulai dianggap tidak dibutuhkan. Tania kini bukan hanya tamu. Ia seperti bagian dari rumah. Bersama Nyun Rahayu, mereka duduk berlama-lama di ruang tamu, memilih warna cat kamar yang lebih segar. Kamar yang ini lebih cocok untuk pasangan muda, kata Nyun Rahayu, melirik ke arah Nadia yang sedang membawa teh. Nadia hanya menunduk. Kata-kata itu bukan untuk didengar, tapi untuk ditusukkan. Hari itu, Nyun Rahayu memanggil Nadia ke ruang kerjanya. Mulai minggu depan, kamu tidak perlu mengurus tamu lagi. Aku sudah minta Mbak Inah bantu. Kamu fokus saja di belakang. Dan mungkin pertimbangkan untuk pulang ke rumah ibumu beberapa hari. Kasihan kamu, terlalu lelah di sini. Senyum wanita tua itu terlalu tenang untuk sebuah pengusiran. Dan Nadia tahu, ia sedang disingkirkan. Secara halus, perlahan, tapi pasti. Di malam yang sama, Rendra masuk ke kamar hanya untuk mengambil pakaian. Tanpa bicara, tanpa menatap. Ia tidur di kamar sebelah. Kamar tamu yang pelan-pelan berubah warna, berubah isi, berubah menjadi rumah untuk cinta yang lain. Nadia duduk di tepi ranjang, memegang handuk kecil yang masih basah. Ia tak menangis. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya hening panjang dan pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Masih adakah tempat untukku di sini? Tapi bahkan rumah pun tak menjawab. Ia tahu, ia hanya sedang menunggu giliran untuk benar-benar dihapuskan. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Rintiknya seolah menelan semua isak yang tak sempat keluar dari mulut Nadia. Ia duduk di lantai kamar mandi, menyandarkan tubuh lelahnya pada tembok dingin. Pakaian rumahnya basah karena air cucian yang tumpah, tapi ia tak peduli. Ia bahkan tak tahu sudah berapa lama ia duduk di sana. Hidupnya tak pecah dengan ledakan. Hidupnya hancur pelan-pelan, seperti batu yang terkikis air, diam-diam, tanpa disadari siapapun. Hari-hari belakangan ini, ia hanya jadi bayangan. Langkahnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Orang-orang di rumah itu berjalan melewatinya, seolah ia adalah hantu, pernah ada, tapi tak lagi penting. Tania mulai mengatur jam makan, memberitahu pelayan apa yang harus disiapkan, mengganti bantal di ruang keluarga. Ia bahkan mulai menyimpan barang-barangnya di lemari yang dulunya milik Nadia. Tanpa permisi, tanpa basa-basi. Nadia hanya menatap sepi dari ujung pintu. Tak ada marah, hanya kosong. Rendra tak pernah menyentuhnya lagi. Bahkan sekadar menatap pun tidak. Dan Nadia mulai lupa seperti apa rasanya dicintai. Atau apakah ia pernah benar-benar dicintai sejak awal? Ibu mertuanya, Nyan Rahayu, kini tak memanggilnya Nadia. Hanya itu atau dia. Seperti barang rumah tangga yang tak lagi berfungsi. Tak ada satupun yang bertanya kenapa matanya selalu sembab. Tak ada yang peduli kenapa ia makin kurus, makin pucat, makin diam. Karena di rumah itu, kesedihan adalah kelemahan. Dan Nadia sudah terlalu lama menjadi lemah di mata mereka. Malam itu, setelah semua tertidur,
Nadia berdiri di depan cermin. Lama, memandangi wajah yang tak lagi ia kenali. "Aku masih di sini," bisiknya lirih. "Tapi aku tak tahu sampai kapan aku kuat." Cermin itu tak menjawab, tapi bayangannya sendiri tampak bergetar. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nadia menangis. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tak bisa menahannya lagi. Air mata itu jatuh satu-satu, seperti sisa-sisa harga diri yang akhirnya ikut luruh dalam sunyi yang panjang. Setelah tangisan itu, pagi terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati Nadia sudah tak ingin hancur lagi dengan cara yang sama. Ia bangkit perlahan. Wajahnya masih sembab, tapi langkahnya lebih ringan. Ada yang pelan-pelan terlepas dari pundaknya. Perasaan ingin dimengerti. Ia tak lagi menunggu Rendra bicara. Tak lagi menanti Nyi Rahayu menyebut namanya. Tak lagi peduli apakah Tania datang atau tidak. Untuk pertama kalinya, Nadia mencuci wajahnya bukan karena ia ingin terlihat kuat, tapi karena ia ingin kembali mengenali dirinya sendiri. Ia mulai membuka laci-laci lama yang dulu ia biarkan terkunci. Buku catatan, resep masakan, sketsa pola baju yang pernah ia rancang di masa kuliah. Hal-hal kecil yang dulu membuatnya hidup sebelum semua ini terjadi. Dulu ia punya mimpi. Tapi sejak menikah, mimpinya dikunci di dalam ruang sempit bernama kewajiban. Hari itu, saat rumah mulai tenang, Nadia duduk sendiri di taman belakang. Tangannya menulis. Hatinya membuka luka satu-satu. Bukan untuk dikenang, tapi untuk dimengerti. Malamnya, ia memasak seperti biasa. Tapi kali ini, bukan untuk mereka. Ia simpan sebagian untuk dirinya sendiri. Makan perlahan dengan piring khusus yang selama ini hanya digunakan untuk tamu penting. Ia belajar menghargai kehadirannya sendiri. Tak ada yang tahu bahwa dalam diamnya, ia mulai membaca ulang buku-buku lama. Mencatat. Menonton video resep. Belajar lagi tentang hal-hal yang dulu ia cintai, yang sempat dicuri waktu dan rasa kecewa. Ia belum melawan, belum bicara, tapi ia sedang menyusun ulang dirinya sendiri, batu demi batu, luka demi luka. Dan diam-diam, ia mulai mengatur ulang napasnya, bukan untuk berteriak, tapi untuk berdiri, untuk tahu bahwa ia masih punya kendali, meski hanya pada dirinya sendiri. Kekuatan itu tak datang seperti guntur. Ia datang pelan-pelan, seperti fajar yang tak bersuara. Dan Nadia, di malam yang sepi itu, akhirnya tahu. Ia belum mati. Ia hanya terluka. Dan luka bisa sembuh jika ia memilih untuk hidup. Nadia tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia belum menegakkan dada, tapi setidaknya kini langkahnya tak lagi gemetar. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang, ia mulai mengumpulkan cahaya, meski hanya sisa-sisanya. Ia mulai mencatat, bukan karena dendam, tapi karena ia tak ingin dilupakan dengan cara yang tak adil. Setiap ucapan Nyi Rahayu yang menghina, ia simpan dalam buku kecil. Setiap tingkah Tania yang perlahan menggeser tempatnya, ia tandai diam-diam. Setiap perubahan Rendra yang tak bisa dijelaskan, ia simpan jejaknya. Rekaman, pesan singkat, bukti-bukti kecil yang jika disatukan bisa membentuk kenyataan besar. Ia tahu, perempuan yang diam bukan berarti buta. Perempuan yang patuh bukan berarti tak tahu cara melawan. Ia hanya menunggu waktu. Menunggu dirinya cukup kuat untuk tidak goyah saat kebenaran akhirnya berdiri di hadapannya. Di tengah itu semua, Nadia mulai memperbaiki dirinya. Ia berhenti memasak terlalu banyak. Ia mulai olahraga kecil di pagi hari, menyapa matahari yang dulu tak pernah ia lihat. Ia membeli kembali bedak dan lipstik yang dulu ia simpan dalam laci karena merasa tak pantas bersolek. Ia memotong rambutnya sedikit. Cermin mulai menampilkan wajah yang berbeda. Bukan lebih cantik, tapi lebih tegas. Pelan-pelan, ia menjalin kembali hubungan dengan teman lamanya. Melalui pesan singkat, melalui media sosial yang dulu ia tinggalkan. Ia tahu ia harus membangun jaringannya sendiri. Dunia kecil tempat ia bisa kembali berdiri, jika rumah ini tak lagi bisa disebut rumah.
Malam hari, saat rumah sunyi, Nadia duduk di meja belajarnya. Buku-buku terbuka, laptop menyala. Ia mulai menulis ulang rencana hidupnya, tanpa nama Rendra, tanpa bayang-bayang ibu mertua, tanpa Tania. Dan meskipun hatinya masih menyimpan perih, ia tahu satu hal pasti. Ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan tangan yang dulu hanya tahu memasak untuk orang lain, kini ia belajar menggenggam dirinya sendiri. Utuh, kuat, dan tak lagi mudah dijatuhkan. Perubahan selalu datang pelan-pelan. Tidak dengan guntur, tapi dengan embun yang menetap di pagi hari, diam, tapi tak bisa diabaikan. Itulah yang mulai terjadi pada Nadia. Pagi itu, saat Nyemel Rahayu turun ke meja makan, ia mendapati meja belum sepenuhnya tersaji. Tidak ada teh melati seperti biasa. Tidak ada roti panggang hangat. Hanya nasi putih dan telur rebus. "Kenapa cuman ini?" tanyanya dengan nada datar. Nadia hanya tersenyum kecil. "Saya pikir cukup, Bu. Hari ini keluarga tidak sarapan ramai-ramai kan?" New York, Rahayu diam. Matanya meneliti Nadia dari atas sampai bawah. Baju rapi, wajah bersih, rambut dikuncir sederhana, dan ada sesuatu di mata perempuan itu. Sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ketenangan. Rendra pun mulai melihat sesuatu yang asing. Istrinya kini tak lagi menunduk saat mereka bicara. Ia menjawab dengan singkat, tapi jelas. Ia tak lagi menunggu pintu kamar dibuka. Tak lagi mengetuk untuk minta izin bicara. Ada jarak baru yang Rendra tak pahami. Dan jarak itu membuatnya gelisah. Bukan karena rindu, tapi karena kehilangan kendali. Tania, yang biasanya nyaman melenggang ke dapur, kini memilih duduk saja. Ia merasa dapur itu berubah. Nadia tak lagi menyambutnya dengan senyum kosong. Sekarang, setiap gerakan Nadia seperti pernyataan. Tenang, penuh kendali. Tak bisa diremehkan. Bahkan pelayan rumah mulai memperhatikan. Mereka lebih sopan. Tak lagi menyuruh Nadia. Karena kini, Nadia bukan lagi istri yang diam. Ia adalah perempuan yang hadir penuh di tubuhnya sendiri. Ia mulai menjahit lagi, dengan tenang di sudut kamar. Menjual masakan lewat online, mengatur waktunya sendiri, dan tanpa mereka sadari, ia mulai membangun dunianya di luar rumah besar itu. Ia belum pergi, tapi hatinya tak lagi tinggal sepenuhnya. Dan malam itu, saat ia berdiri di depan cermin, Nadia membisikkan kalimat yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Kalian tak perlu mengenaliku lagi, karena aku pun sedang belajar mengenal diriku yang baru." Perubahan tidak selalu datang dengan suara. Kadang, ia hadir dalam keheningan yang menekan, dalam langkah ringan yang tak mengusik lantai. Itulah cara Nadia memulihkan dirinya, dengan diam, tapi tidak lagi tunduk. Ia tidak menuntut tempat di meja makan. Tapi kini, tak ada yang berani mengusirnya dari sana. Ia tak lagi diminta menyiapkan makanan. Tapi saat ia memilih untuk memasak, semua tetap duduk menanti. New York. Rahayu memperhatikan semua itu. Tak suka, tapi tak bisa membantah. Ada aura baru dari Nadia yang tak bisa disentuh dengan caci maki. Perempuan itu tak lagi mudah goyah. Ia tak menatap, tapi jika dilirik, sorot matanya membuat orang memilih diam. Rendra mulai gelisah. Dulu, Nadia adalah tempat ia bisa merasa lebih besar, lebih penting. Tapi kini, ia merasa transparan. Setiap kali pulang, ia melihat istrinya sedang menulis, menjahit, menerima pesanan masakan, berbicara dengan pelanggan di telepon dengan suara yang lembut tapi tegas. Nadia sibuk, tapi bukan untuk rumah ini. Ia sibuk menyiapkan tempat baru, ruang baru, masa depan baru. Dan itu membuat Rendra takut. Meski ia tak tahu kenapa. Tania mulai jarang datang. Setiap kedatangannya terasa seperti gangguan di tengah dunia yang bukan lagi sepenuhnya milik mereka. Ia melihat cara Nadia menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan jarak. Dan dalam jarak itu ada kemenangan kecil yang menusuk harga dirinya. Nadia tak menjelaskan apa-apa. Ia tak pernah bicara tentang yang ia tahu. Tapi tatapannya cukup. Sikapnya cukup.
dan dunia rumah itu mulai menyesuaikan langkah dengannya. Bukan karena hormat, tapi karena tak lagi bisa mengabaikan. Ia memulihkan dirinya dengan tangan sendiri, tanpa sorak-sorai, tanpa pengakuan. Tapi dengan tenang, seperti perempuan yang tahu bahwa diamnya kini adalah kekuatan. Di ruang kamarnya yang dulu terasa sempit, kini ia menyalakan lilin kecil dan memutar lagu pelan. Ia menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia belum menang, tapi ia juga tak lagi kalah. Ia hanya sedang mengambil kembali tempatnya di dunia yang pernah menyingkirkannya dengan perlahan. Episode 13. Balasan yang tak perlu tinggi suara. Nadia tak pernah berniat membalas dendam. Tapi luka yang dalam tak selalu tinggal diam. Ada luka-luka yang menjelma langkah, menjelma rencana. Bukan untuk menghancurkan, hanya untuk memulihkan tempat yang pernah dirampas darinya. Ia mulai membangun ruangnya sendiri. Diam-diam, ia mengurus izin usaha kecil. Masakan rumahan dijual lewat media sosial yang dulu nyaris, ia lupakan. Pesanan masuk satu persatu. Ulasan positif mengalir pelan. Nama dapur Rahma mulai dikenal. Pelan-pelan, dapur itu bukan lagi miliknya Rahayu. Bukan lagi ruang tempat ia diperintah. Kini, dapur itu adalah miliknya. Dan lewat masakan, ia menuliskan ulang kisah hidupnya. Dari luka menjadi rasa. Suatu hari, seorang pelanggan meminta COD di rumah. Nadia mengizinkan. Ia menyambut di teras dengan pakaian sederhana tapi rapi. Senyum tipis. Gerak penuh wibawa. Tepat saat itu, Tania muncul dari mobil. Ia melihat pelanggan memuji masakan Nadia, membayar tunai, dan memberikan tip. Ada kerutan kecil di dahi Tania. Ia mencoba tersenyum, tapi kaku. Nadia hanya menatap sebentar, lalu kembali masuk ke rumah. Tanpa bicara, tanpa butuh penjelasan. Di dalam, Rendra memandangi istrinya dari kejauhan. Dulu, ia pikir Nadia tak akan bisa apa-apa tanpanya. Tapi sekarang, ia sadar. Dirinya lah yang akan kehilangan segalanya. New York. Rahayu pun mulai melihat perubahan tak nyaman. Pelayan rumah lebih menghormati Nadia. Mereka lebih patuh pada instruksinya, lebih mendengarkan. Karena perempuan itu tak lagi hanya istri. Ia jadi sosok yang berdiri. Tenang, kuat. Tak lagi bisa didorong ke belakang. Nadia tak perlu menjelaskan apapun. Ia tak pernah menyebut soal perselingkuhan. Tak pernah membuka rahasia mereka di meja makan. Ia hanya membiarkan waktunya bekerja. Karena kadang, balasan paling tajam bukan kemarahan, tapi ketenangan yang membuat orang gelisah. Dan Nadia kini berdiri dengan elegan di atas luka-lukanya. Tak meminta maaf, tak meminta pengakuan. Tapi mereka mulai tahu, tanpa harus ia katakan, bahwa ia bukan lagi perempuan yang sama. Langkah Nadia kini tak lagi terasa berat. Ia bangun pagi bukan karena perintah, tapi karena semangat. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Pesanan dapur Rahma makin ramai. Beberapa influencer lokal mulai merekomendasikannya. Pelanggan rutin datang tiap minggu, bahkan ada yang ingin kerja sama. Tapi Nadia tak pernah menyombongkan pencapaiannya. Ia tetap diam, tetap sederhana, tetap berjalan di antara mereka yang dulu meremehkannya, tanpa pernah menoleh ke belakang. New York. Rahayu sempat bertanya, "Datar, kamu sekarang sibuk ya?" Nadia hanya menjawab singkat, "Sedikit, Bu. Ada yang harus saya urus." Tak ada penjelasan, tak ada kebanggaan berlebihan. Karena ia tahu, kebanggaan sejati tak perlu diumumkan. Rendra makin gelisah, Nadia makin jauh, tapi tak benar-benar pergi. Ia ada, tapi tak lagi menunggu. Ia diam, tapi tak lagi bergantung. Pernah suatu malam, Rendra mengetuk pintu kamar Nadia. Ia bilang ingin bicara, tapi Nadia hanya membukakan pintu setengah dan berkata lembut, "Maaf, saya sedang istirahat." Lalu menutup pintu tanpa marah, tanpa air mata. Dan justru itu yang paling menghantam. Tania, ia datang makin jarang. Wajahnya tak lagi setenang dulu.
Mungkin ia mulai sadar. Rumah ini punya cerita yang tak bisa ia kuasai semudah yang ia kira. Hari itu, Nadia duduk di teras belakang, menyesap teh sambil membaca buku. Teleponnya berdering. Tawaran kerja sama dari sebuah usaha catering besar. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum bangga, tapi senyum lega. Ia tahu, pelan-pelan, semuanya mulai berpihak padanya. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia tak lari dari luka. Dan saat dunia mulai memanggil namanya kembali, Nadia tidak berteriak. Ia hanya menengadah ke langit sore yang teduh dan berbisik dalam hati. Aku tidak ingin menang atas mereka. Aku hanya ingin kembali pada diriku sendiri. Tanpa pamer, tanpa dendam. Hanya satu langkah tenang, di atas semua yang pernah menghancurkannya. Tak butuh ledakan untuk membuat sesuatu runtuh. Kadang, cukup dengan keheningan yang teguh, seseorang bisa mengguncang bangunan yang selama ini berdiri di atas keangkuhan. New York. Rahayu mulai kehilangan kata-kata. Pelayan yang dulu selalu mengutamakan perintahnya, kini lebih memilih bertanya pada Nadia. Beberapa bahkan memuji masakan Nadia terang-terangan, tanpa takut. Bu Nadia itu ya, masakannya kayak rumah. Bikin tenang. Ia tak suka, tapi tak bisa melarang. Karena kini, tak ada yang bisa menyangkal kehadiran Nadia. Tania juga mulai ragu. Ia tak lagi yakin tempat yang disediakan untuknya masih tersedia. Ia melihat perubahan dalam sikap Rendra, bukan karena cinta kembali tumbuh, tapi karena bayang-bayang kehilangan mulai menghantuinya. Ia tahu, ia mungkin menang dalam permainan hati, tapi tak pernah benar-benar memiliki medan perang ini. Rendra sendiri mulai limbung. Ia mencoba mendekat, mencari celah. Tapi Nadia sudah berbeda. Dulu ia memohon perhatian. Sekarang, ia hanya mendengar. Tanpa menunduk. Tanpa luka di mata. Dan di situ, Rendra tahu. Kekuasaan atas Nadia telah habis. Suatu malam, saat makan malam hanya berisi 3 orang dalam ruang yang terasa hampa. Nyi, Rahayu bertanya, "Kamu serius dengan bisnis itu?" Nadia menatapnya tenang. Sudah berjalan. Dan alhamdulillah cukup untuk hidup sendiri. Kata hidup sendiri menggema di meja makan. Rendra terbatuk pelan. Tania meneguk air. Dan Nadia menyendok makanannya dengan tenang. Tak ada bentakan. Tak ada pengusiran. Tapi semua tahu, posisi mereka mulai tergeser. Perempuan yang dulu mereka injak tanpa suara, kini berdiri tanpa gentar. Tak ada yang berani berkata bahwa Nadia lemah. Karena yang mereka lihat kini adalah sisa luka yang tumbuh jadi kekuatan. Dingin, diameter, tapi penuh kendali. Dan mungkin justru karena Nadia tak pernah berniat membalas, balasannya menjadi paling menyakitkan. Karena mereka kalah, bahkan sebelum Nadia benar-benar pergi. Perubahan besar seringkali dimulai dari retakan kecil. Dan kini, satu persatu retakan itu mulai merambat ke seluruh dinding rumah megah itu. Nadia tak mengusik siapapun. Tapi semesta seolah turun tangan. Hari itu, seorang pelanggan penting, istri pejabat lokal, meminta bertemu langsung dengan pemilik dapur Rahma. Tanpa ragu, Nadia datang. Membawa sampel, proposal, dan dirinya yang baru. Rapi, tenang, dan penuh percaya diri. Kontrak kerjasama disepakati. Bukan hanya untuk catering pribadi, tapi untuk pelatihan masak rutin bagi ibu-ibu komunitas. Namanya mulai disebut dalam lingkaran yang lebih luas. Tawaran datang satu demi satu. Ia mulai membuka rekening atas nama sendiri. Menyewa gudang kecil, membeli alat masak tambahan. Rumah itu tahu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam, Rendra mulai gusar. Pekerjaan di kantornya sedang bermasalah. Sebuah proyek tertunda, menyebabkan kerugian besar. Ia kehilangan fokus. Dan ketika pulang, ia hanya menemukan Nadia yang sudah tak lagi menunggu. New York. Rahayu kehilangan Taji. Ia mulai sering bicara sendiri, mengulang kalimat seperti, "Dulu semua patuh padaku." Kini pelayan lebih menghargai perintah Nadia, yang disampaikan dengan lembut tapi jelas.
Tania, yang dulu melenggang pasti, kini merasa asing. Ia melihat dapur tempat ia dulu duduk dengan angkuh, kini menjadi pusat kekuatan yang tak bisa ia sentuh. Ia mencoba ikut bicara, ikut campur, tapi tak ada lagi ruang untuknya di dalam cerita yang sedang ditulis ulang oleh perempuan yang dulu mereka rendahkan. Nadia masih tinggal di rumah itu, tapi batinnya sudah jauh melangkah. Ia bukan tamu, bukan korban. Ia adalah satu-satunya yang bertahan ketika semuanya runtuh perlahan. Dan ketika keadaan mulai berbalik, ia tidak berdiri di tengah untuk menertawakan. Ia hanya melangkah ke samping, memberi jalan bagi karma yang bekerja dalam diam. Karena bagi Nadia, kemenangan bukan saat ia membuat mereka jatuh. Kemenangan adalah saat ia tak lagi peduli apakah mereka berdiri atau tidak. Nadia tak pernah memohon agar dunia mendengarkan kisahnya. Ia tak menulis pengakuan di media sosial. Tak pernah mengadu pada teman atau keluarga. Ia hanya diam. Tapi diamnya bukan kekalahan, melainkan kepercayaan bahwa kebenaran punya caranya sendiri untuk keluar dari persembunyian. Dan benar saja, hari itu datang. Salah satu pelanggan dapur Rahma ternyata adalah jurnalis kuliner yang cukup berpengaruh. Tanpa sepengetahuan Nadia, ia menulis ulasan panjang di situs berita gaya hidup. Bukan hanya soal rasa masakannya, tapi juga tentang perempuan tabah yang memulai segalanya dari dapur rumah. Artikel itu menyebar cepat. Namanya disebut-sebut di komunitas ibu rumah tangga. Banyak yang merasa terinspirasi. Banyak yang bertanya siapa sebenarnya Nadia Rahmawati. Berita itu sampai ke telinga rekan bisnis Rendra. Dan untuk pertama kalinya, nama Nadia disebut dalam rapat, bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik usaha yang sedang tumbuh cepat. Di rumah, Tania tak bisa menyembunyikan rasa tak nyaman. Ia membaca komentar-komentar penuh kekaguman terhadap Nadia. Ia menyadari, tidak ada cinta yang bisa bertahan di atas dasar perampasan. Dan kini, cahaya yang dulu ia curi, mulai kembali pada pemiliknya. New York, Rahayu tak bisa berbuat banyak. Suara-suara di arisan mulai berubah. Dulu, semua memuji kecocokan Rendra dan Tania. Kini, mereka mulai membisikkan simpati pada Nadia. "Aku kira dia lemah," kata salah satu. "Ternyata dia hanya diam karena punya cara sendiri." Rendra, yang selama ini menyimpan rahasia dengan tenang, mulai merasa dikejar bayang-bayang. Ponselnya berdering tak henti. Proyeknya gagal. Nama baiknya mulai dipertanyakan. Dan semua yang ia anggap tak mungkin berubah, mulai menggoyahkannya dari dalam. Nadia tak menjelaskan apa-apa. Ia tak menunjuk siapa yang salah. Tak membuka luka untuk jadi tontonan. Ia hanya menjalani harinya, menyiram tanaman, menyiapkan pesanan, menulis catatan keuangan. Dan di situ justru semua terbuka. Tanpa kata. Tanpa tuntutan. Karena kebenaran, seperti cahaya pagi, tak pernah butuh panggilan keras. Ia hanya perlu waktu. Dan waktu kini berpihak padanya. Pagi itu cerah. Tidak seperti biasanya. Langit biru, angin tenang, dan cahaya matahari menyelinap lembut ke dalam kamar Nadia. Tapi ada yang berbeda. Ia bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki. Bukan untuk pamer. Bukan untuk pergi ke pesta, tapi untuk pergi dengan penuh harga diri. Sudah terlalu lama ia tinggal di rumah yang tidak pernah memeluknya sebagai keluarga. Terlalu lama ia membiarkan dirinya menjadi pelengkap dalam kehidupan yang tak pernah mengundangnya duduk di tengah. Tapi hari ini, semua itu berakhir. Ia tidak berkata banyak, hanya meletakkan sepucuk surat di atas meja makan. Tertulis rapi dengan tulisan tangannya yang halus. "Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak pergi karena kalah, tapi karena saya sudah menang atas diri saya sendiri. Saya tidak ingin membenci, tapi saya juga tidak ingin tinggal di tempat yang mengikis saya perlahan. Kini, saya memilih pulang kepada diri saya yang sempat hilang. Selamat tinggal." Tak ada amarah, tak ada teriakan. Hanya suara pintu yang ditutup pelan, dan langkah kaki yang menjauh tanpa ragu.
Rendra baru membaca surat itu siang hari. Matanya menelusuri setiap baris, tapi tak menemukan satupun kata yang bisa ia bantah. Ia ingin marah, ingin memanggilnya kembali. Tapi untuk apa? Nadia sudah jauh melangkah, bahkan sebelum tubuhnya benar-benar pergi. New York. Rahayu hanya duduk diam. Matanya kosong. Tak pernah ia bayangkan, perempuan yang dulu ia rendahkan dengan caci dan perintah, akan pergi tanpa membawa apapun, selain kehormatan. Tania tak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya pudar. Ia tahu, bayangan Nadia akan terus tinggal di rumah itu, jauh lebih kuat dari kehadirannya sendiri. Dan Nadia? Ia berdiri di peron stasiun kecil, menatap rel yang memanjang ke kejauhan. Tas kecil di sampingnya, dan sebuah undangan kerja sama di tangannya. Ia tak membawa kenangan, hanya keberanian. Perempuan itu tak pernah membalas. Tapi kepergiannya adalah kalimat paling lantang yang pernah ia ucapkan. Ia tidak melarikan diri, ia membebaskan diri. Dan itu lebih dari cukup. Nadia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Sederhana, dindingnya tidak seputih dulu, perabotannya tidak mewah. Tapi setiap sudutnya terasa hangat. Tidak ada suara langkah berat. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada keharusan untuk diam demi bertahan. Di rumah itulah ia hidup kembali. Setiap pagi, Nadia menyeduh kopi untuk dirinya sendiri. Menyalakan radio kecil, lalu membuka jendela menghadap taman mungil yang ia rawat dengan tangannya. Tak ada perintah. Tak ada pengawasan. Ia bebas menjadi siapapun yang ia mau. Dan akhirnya, ia memilih menjadi dirinya sendiri. Bisnis dapur Rahma berkembang pesat. Ia tidak lagi masak sendiri. Kini dibantu 2 ibu muda dari lingkungan sekitar. Ia membuka pelatihan gratis untuk para janda dan perempuan yang pernah ditinggalkan. Ia tidak sekadar memberi pekerjaan, ia memberi jalan bagi banyak hati yang dulu sama remuknya. Ia tidak memakai makeup tebal. Tak pernah memamerkan keberhasilannya di sosial media. Tapi siapapun yang bertemu dengannya tahu bahwa perempuan ini pernah jatuh dan kini berdiri lebih tenang dari siapapun. Rendra pernah mencoba menghubunginya. Sekali, 2 kali. Pesan singkat, nada formal. Tapi Nadia tak pernah membalas. Bukan karena benci, hanya karena hatinya sudah pindah rumah. Dan alamat itu tak bisa lagi diakses oleh masa lalu. New York, Rahayu, tak pernah muncul lagi. Tania pun entah kemana. Dunia yang dulu mencoba menghancurkannya, kini hilang arah tanpa dirinya. Dan Nadia tak meminta maaf karena memilih bahagia. Ia berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Orang-orang menyapanya. Anak-anak memanggil namanya. Ia tak lagi jadi istri seseorang. Ia adalah dirinya sendiri. Perempuan yang selamat bukan karena diselamatkan, tapi karena ia memilih bangkit. Satu luka dalam satu langkah. Di ruang tamu rumahnya yang baru, tergantung satu lukisan kecil. Bunga mawar putih mekar penuh di tengah padang ilalang. Sederhana, tapi tegas. Seperti dirinya sekarang. Hidup bukan soal siapa yang paling keras berbicara. Bukan pula soal siapa yang bertahan paling lama di medan luka. Kadang, hidup hanya tentang siapa yang paling tenang saat harus melepaskan. Nadia duduk di beranda rumah mungilnya. Sore yang biasa. Angin lembut menyapa rambutnya. Di atas meja kecil ada cangkir teh, buku puisi lama, dan catatan bisnis yang mulai rapi. Ia tak pernah membalas apapun. Tak pernah membuka rahasia keluarga itu. Tak pernah mengumbar luka yang mereka sebabkan. Ia hanya berjalan menjauh, dan itu cukup. Sesekali, ia mendengar kabar dari masa lalu. Rendra kehilangan posisi di perusahaannya, karena kasus proyek yang membelit. New York. Rahayu jatuh sakit, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Tania pergi entah kemana, konon mereka tak jadi menikah. Tapi Nadia tak pernah tertawa mendengarnya. Ia tak merasa puas, karena hatinya sudah penuh oleh hal-hal yang lebih baik. Ketenangan, kelegaan, dan cinta pada dirinya sendiri.
Ia tak butuh melihat mereka jatuh untuk merasa menang, karena kemenangannya adalah ini: bangun pagi tanpa rasa takut, tidur malam tanpa luka yang menganga, berjalan tanpa menunduk, bernapas tanpa sesak. Ia pernah berpikir bahwa perempuan yang baik harus bertahan, tapi kini ia tahu perempuan yang baik juga boleh pergi, boleh memilih dirinya sendiri, boleh menolak dihancurkan. Hari-harinya kini bukan lagi tentang bertahan di tempat yang salah, tapi tentang tumbuh di tanah yang ia pilih sendiri. Dan jika suatu hari ada yang bertanya padanya, "Kenapa kamu tidak melawan dulu?" Ia akan menjawab, "Aku tidak diam karena lemah. Aku diam karena tahu waktuku akan datang. Dan saat waktuku datang, aku tak perlu membalas. Aku hanya perlu pergi dan tetap utuh." Luka itu telah menjadi pelajaran. Kesakitan itu telah berubah menjadi arah. Dan kini, Nadia adalah kemenangan itu sendiri. Tanpa teriakan, tanpa air mata. Hanya perempuan yang kembali menjadi miliknya sendiri, sepenuhnya. Tamat.